Nah, di sini atau juga katanya autukul amalul ibadah wa amalul ubudiyah wa amalul ubudah. Ada istilah lain. Jadi begitu ya. Jadi berona-ani, bermacam-macam, berwarna-warna. Ya kan? Bisa dikatakan tingkatan tersebut Islam, iman, ihsan. Boleh lagi tadi apa? Yang pertama syariat, thariqat atau hakikat. Itu tingkatannya tiga-tiga semuanya. Ya, atau juga dengan secara ibadah. Ada istilah ibadah. Ibadah itu seolah-olah tadi tingkatannya dengan Islam. Ibadah, ada lagi apa? Ubudiyah. Ubudiyah setingkat dengan iman. Ada lagi tingkatan terakhir namanya apa? Al-ubudah. Nah, gitu ya. Jadi ibadah itu tingkatan awal sebenarnya. Ya, kita kan tahunya ibadah. Ibadah yang penting. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya itu memang kedar mampu biasa umumnya manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan, hanya sekedar yang sekiranya mampu terhadap manusia ibadah. Tapi seperti tadi yang memiliki imma aliyah, yang memiliki memang power luar biasa sisi Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi orang terdekat sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, tingkatkan dari ubudiyah menjadi apa? Ibadah menjadi apa? Ubudiyah. Dari ubudiyah pun enggak berhenti sampai sana. Ada lagi tingkatan terakhir namanya al-ubudah. Mana al-ubudah? Yani al-hurriyah. Yani hurriyah, terbebaskan. Terbebaskan dari segala belenggu. Belenggu apa? Ya bukan berarti tidak ibadah, bukan. Tapi dia itu sudah menikmati apa yang pernah dia lakukan dalam maqam atau dalam tahap ibadah dengan maqam yang tadi yang namanya ubudiyah. Sudah. Mungkin yang namanya ibadah, waduh beratnya luar biasa. Begitupun sama ubudiyah, beratnya apalagi, ya kan? Menyangkut kepada ya kan batin, menyangkut kepada perasaan, menyangkut kepada hati, masa-masa untuk mujahadah. Tapi kalau sudah selesai daripada itu semua, akan kembali kepada yang namanya hurriyah, atau yang disebut dengan ubudah. Nah itu, jadi ya kan sebenarnya sebagaimana ya kan seorang ketika mencari duniawiyah, mencari dunia, itu tentunya diawali dengan ya kan tahap awal, ya kan merancang, ya kan merencanakan dan sebagainya, itu berat tentunya. Apalagi kalau memang sudah dia jalani. Nah setelah dia jalani siang malam banting tulang sudah keras keringat, ya kan. Nah setelah itu apa? Dia akan mendapatkan keuntungan-keuntungan ketika dia berhasil tentunya. Dia akan mendapatkan keuntungan, mendapatkan kemewahan, keberhasilan yang luar biasa. Itu masa apa namanya? Masa kalau istilah di sini namanya masa ubudah atau masa namanya al-hurriyah. Kita ini ketika magamnya masih magam ibadah ya tadi ya berani capek, ya harus memang sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Enggak ada ibadah itu senang. Nah, itu memang istilah ibadah itu enggak ada yang senang. Setelah itu apalagi kepada ubudiyah, lebih lagi sudah memeras ya kan perasaan, harus banyak-banyak bersabar, harus banyak-banyak menerima kenyataan sudah. Walaupun tahu itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Nah, ketika sudah sabar dari megam ibadah dilanjut kepada ubudiyah, maka tunggu ya kan akan mendapat suatu keberhasilan yang luar biasa, akan tinggal duduk manis, tidak menikmati apa yang telah dia perjuangkan sebelumnya. Sama ya, kalau kita ini disuruh sama guru, sama ustaz, ya terlebihnya tentunya dengan Al-Quran dan hadis untuk dianjurkan begini dan begitu, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Berat dia, siapa yang enggak berat begitu kan? Nafsu kita menginginkan sesuatu hal yang memang bukan begitu, bertentangan sekali dengan nafsu kita. Ketika bertentangan dengan nafsu kita, kita akan merasa kita ini tersiksa. Tapi seperti tadi, kalau kita tahu apa yang memang akan kita dapatkan di penghujungan nanti, yaitu seperti tadi keberhasilan, dan akan menjadikan suatu kemewahan yang luar biasa. Kalau memang dunia tadi ya, berhasilnya dengan keuntungan secara duniawi ya tentunya banyak-banyak resiko dan sebagainya, hanya secara zahir saja. Dan begitu pun tentunya ketika seorang berhasil, ketika bertahap di dalam ibadah, dia akan bertahap maju lagi kepada tahapan ubudiyah, maka dia akan mendapatkan satu kemenangan, ya, dan satu kesenangan, satu keberhasilan yang secara maknawiyah, ya kan, yang itu secara batininya. Kabar, ya, seperti para aulia, para ulama yang memang sudah berhasil, fulan banyak sekali yang sudah berhasil. Itu bagi mereka itu kenikmatan itu memang begitu. Ya, mungkin kalau bagi kita itu berat untuk beribadah, bagi mereka sudah nikmat. Ya kan? Ubudiyah juga sama, bagi mereka itu sudah memang ya sudah nyaman sudah.
Kalau kita nyamannya ke sono kemari sudah nggak jelas begitu kan. Tapi bagi orang-orang semacam yang sudah berhasil di dalam ilmu syariatnya, ilmu juga taregatnya sampai kepada hakikat, sampai marifat, itu semuanya kenikmatan ada pada diri sendiri. Itulah yang disebut dengan gina nafas, ya kan? Yang disebut dengan kekayaan yang ada pada dirinya. Bukan dengan hartanya, bukan dengan jabatannya, bukan kedudukannya, bukan mungkin juga dengan nasabnya, tidak. Tapi mereka memiliki satu kebanggaan, satu kesenangan, bahkan kekayaan yang memang terdapat dalam dirinya. Dan ini sama sekali tidak akan pernah terlepas, ya kan, tidak akan pernah merasa dirinya fakir lagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau istilah lain katanya di sini, kal amalul bidayah wa amalu ahli al-wasat wa amalu ahli nihayah. Tadi sudah berulang-ulang ya. Jadi istilahnya beliau sengaja ya kan berulang-ulang, ya kan mengulang-ulang, atau juga terus bermacam-macam di dalam istilah. Mungkin yang kita kenal cuman syariat, tarekat, hakikat ada. Yang mungkin kenalnya Islam, iman, ihsan, ya nggak kita pungkiri lagi. Karena ada dalam hadisnya, ya ternyata begitu. Nggak bisa lagi. Atau juga ibadah, ubudah, ya mungkin itu agak asing, oh dapat lagi ya kan, makrifat atau juga ma'ruf, dapat lagi ilmu. Atau mungkin nggak paham tentang itu semua, seenggaknya sudahlah amal ahli bidayah, amal ahli wasat, wa amali ahli nihayah. Itu tahap ya. Jadi levelnya level rendah, level sedang, ada level yang namanya penghujung atau yang disebut dengan aliyah. Nah, di sini dijelaskan pula fasyari'atu an ta'budahu wa tariqatu an taqsidahu wal haqiqatu an tashhadahu. Itu ya, syariah itu ta'budah. Kalau ini beribadah, kita pelajari itu Safinatun Najah, Risalatul Jami'ah, atau Muqaddimah Hadramiyah, bahkan sampai Fathul Mu'in, itu kelasnya kelas syariah, ya kan? Salat, wudu, ya kan? Tayamum bagi yang memang memerlukan tayamum, atau juga sampai pun kepada haji, ya kan, puasa, zakat dan sebagainya, itu baru pangkatnya syariat. Perlu itu, ya itu perlu tentunya. Nah, seperti tadi, nggak ada penghujungan tanpa pendahuluan, tidak ada keberhasilan tanpa ada perjuangan. Perjuangan ada di dalam syariat. Maka terus, walaupun istilahnya tidak dimaksud daripada ilmu, tapi itu yang menjadi penentu keberhasilan kita di ujung, apakah kita memiliki syariat atau tidak, mengamalkan syariat atau tidak. Nah, ini banyak sekali yang berpikiran ya. Banyak sekali mungkin yang menganggap bahwa ketika orang sudah ada di atas, atau mungkin langsung meloncat ke atas tanpa dengan syariat, itu tidak ada ceritanya. Bahkan ya kan banyak yang mengatakan ketika ya kan kalian itu katanya melihat seseorang bisa terbang, ketika ngelihat orang itu punya keramat, ya kan bisa menghilang, mungkin bisa ya kan berendam ya kan di air, ya kan nggak sampai keluar tapi masih hidup misalkan, bermacam-macam ya kan yang namanya keramat apapun juga. Tapi ketika dia itu tentang syariatnya dia terlantarkan, ya dia jauh daripada amal syariat, itu jangan kita ambil daripada ilmunya, jangan kita deketi orang semacam begitu. Kenapa? Karena itu bukanlah hakikat, bukanlah keramat secara hakikat atau keramat sebenar-benarnya, tapi itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak ya kan orang yang boleh dikatakan hebat seperti orang yang ahli dalam sihir, ahli teluh, ahli guna-guna ya kan dan sebagainya, itu tentunya ya dengan keramat itu ya 11-12 ya, kurang lebih semacam itu. Hanya bedanya tadi, ketika keluar dari orang yang dari istiqamah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lontarkan yang namanya syariatnya, ya kan, maka ketika keluar dari orang semacam itu namanya keramat. Tapi kalau memang ya kan dia jauh daripada syariat, seolah-olah ya kan dia itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan itu sebenarnya bukan. Ternyata dia dihulur-hulur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan, sampai dia binasa sebinasa-binasanya. Paham semuanya? Karena kalau memang keramat ya kan diukur dengan bisa terbang, keramat memang bisa menghilang dan sebagainya, itu tentunya ya nggak ada apa-apanya. Makhluk yang mulia itu, yang paling mulia, yang paling bagus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia, nggak ada lain. Ya, binatang dan sebagainya makhluk Allah Subhanahu wa taala, hanya saja tetap di bawahnya para manusia. Nah, ketika seseorang memang melihat ya kan keindahan atau kehebatan daripada seseorang itu dengan bisa terbang misalnya.
terbang di angkasa, ya terbang di udara, ya itu tentunya ya burung lebih hebat, gitu kan ya. Burung itu hidupnya ya di angkasa. Berarti kalau ente ini nganggap hebat itu, ya berarti kayak burung kurang lebih. Mau jadi burung, mau jadi manusia kau ini. Mau manusia kan, ya, walaupun nggak bisa terbang, tapi pengen jadi manusia. Tapi kalau ketika ada orang berterbang kan hebat begitu kan. Ya sebenarnya ya itu, dia itu turun derajatnya daripada manusia menjadi derajatnya burung gitu ya, seolah-olah. Kalau dianggap bangga, dianggap hebat, ya tentunya salah. Bukan itu yang dimaksud. Tapi bagaimana seperti tadi dia menjalankan syariatnya, ya kan, dia jalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup. Bahkan tidak ada yang namanya keramat pun itu sudah melampaui daripada cukup. Bahkan para aulia, para orang terdekat tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mereka ketika datang turunnya, ya kan, yang namanya keramat, Allah tonjolkan kepada dirinya keramat, itu mereka tutup-tutupi. Bahkan katanya bagaikan perempuan darah, atau darah enggak, perempuan yang masih, ya kan, yang masih apa itu, yang masih muda, pertama kali dia itu keluar haid ya gitu ya, keluar darah dari ininya, itu kan malu tentunya, malunya luar biasa. Nah itu pun sama, ketika seorang memang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan diberikan keramat olehnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berusaha untuk menutupi daripada keramat tersebut, malu dengan keluar. Kenapa katanya? Karena takut-takut ini adalah ujian. Berarti anak ini masih dianggap masih kecil. Paham maksudnya? Kalau anak kecil, kalau memang nangis-nangis, kenapa dia nangis? Karena mainannya diambil. Dikasih mainan jadi anteng lagi nggak? Nah, diam lagi kan begitu ya. Nah, berarti aku ini ya kan perlu dengan mainan, ya kan, semacam kayak anak kecil. Ya, berarti orang yang memiliki keramat, ya mesti dikasih keramat, pengen ini mesti dikasih keramat. Setelah itu kalau enggak ya enggak beramal, ya persis seperti tadi anak kecil yang memang dia itu nangis, ya kan, enggak mau beramal kecuali dikasih dulu permainan sehingga dia bisa, ya kan, yakin bisa tenang. Sama, malu katanya, aku ini diberikan keramat. Tapi kalau memang sudah tingkatan seperti tadi, ya itu semuanya yang tidak ada. Ya, tidak ada semua dan nggak perlu lagi yang namanya keramat lagi. Karena cukuplah dengan istiqamah. Yang disebut dengan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Itu yang paling penting. Jangan kita menuntut ilmu bukan mencari keramat. Kita menuntut ilmu bukan jadi orang hebat, bukan kebal, bukan bisa terbang, atau jadi orang kaya apalagi, bukan. Ya, atau bukan dijadikan sebagai satu sarana untuk usaha, bukan. Ilmu itu ya buat kita menghilangkan kebodohan yang ada pada kita, untuk menerangi jalan hidup bagi kita, bagaimana kita melangkah ke depan itu yang seharusnya, yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya kan tujuan ilmu itu. Setelah itu ketika Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, tunjukkan pada jalan diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya minggir. Apa saja silahkan, gak jadi masalah. Yang penting kita tahu jalan di manakah tetap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita akan jalani. Selanjutnya mengenai tentang syariat. Lalu bagaimana cara menelusuri tentang syariat? Ya kan, apa syarat-syarat ketika seorang itu ya kan mau melaksanakan syariat dengan secara baik tentunya. Dari mulai tingkatan. Sebagaimana tadi ada tingkatan masing-masing dari Islam, iman, keihsan, syariat, thariqat, hakikat, bidayat, wasat, atau juga sampai nihayat. Begitupun dari masing-masing syariatnya atau juga ya kan Islamnya, ada istilahnya tahapan-tahapan lain. Nah, insya Allah mudah-mudahan ya kan minggu depan insya Allah masih panjang umur, kita akan jelaskan bagaimana cara ya kan meningkatkan nilai-nilai ya kan syariat yang ada pada kita masing-masing, atau bagaimana caranya kita ini meningkatkan daripada tingkatan keislaman kita ini, karena masih ada tahapan-tahapan. Begitupun dalam keimanan ada tahapan-tahapannya, apalagi yang namanya al-ihsan atau juga hakikat pula ada tahapan-tahapannya. Ketika tahapan-tahapan sudah bisa dilalui, maka akan selesai, setelah itu akan berlanjut kepada tingkatan selanjutnya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pemahaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah dulu ya.